Selamat siang, perkenalkan nama saya Junaidin Esther Slat dari kelas 3 Manajemen Bisnis 4. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas hukum bisnis saya. Materi tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Dalam dunia kerja terdapat dua subjek yang harus kita perhatikan. Pertama adalah si pemberi kerja yang bisa berupa badan, perusahaan, atau perorangan. Kedua adalah pekerja sebagai orang yang diberi pekerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 bukan hanya sebatas kegiatan pada masa kerja saja. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyatakan, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan beserta peraturan pelaksanaannya dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan-keputusan menteri yang terkait dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa pengertian ketenaga kerjaan sebagai berikut. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. 2. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri. Berikut merupakan perundang-undangan yang berkenaan dengan pelindungan tenaga kerja ialah Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Sedangkan buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis. Pengertian hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 nomor 16 disebutkan bahwa yang dimaksud hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 unsur penentu adanya hubungan kerja. Yang pertama, pekerjaan. Di dalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai perjanjian. Karena dengan adanya pekerjaan, suatu hubungan dinamakan hubungan kerja. Kedua, upah. Hak dan kewajiban tidak dapat dilepaskan dari hubungan kerja dan harus dilaksanakan secara berimbang di antara kedua belah pihak. Dalam hubungan kerja, pengusaha berkewajiban memberikan upah kepada pekerja secara otomatis. Pekerja berhak atas upah tersebut karena upah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja. Hubungan kerja dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaannya. Selanjutnya disebut UUK, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada pengusaha yang dengan menerima upah dan sebaliknya. Pengusaha menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pengusaha dengan membayar upah. Melalui terjadinya kesepakatan ini, muncullah hubungan yang saling membutuhkan antara pekerja dan pengusaha. Hal ini merupakan hasil dari perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara teoris dikenal ada 3 jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis perlindungan sosial tenaga kerja. Kedua, jenis perlindungan teknis tenaga kerja. Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai pembuatan perjanjian kerja, kewajiban pekerja yaitu melakukan pekerjaan sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut. Ketiga, kewajiban pengusaha yaitu membayar upah kepada pekerja sekaligus merupakan hak dari si pekerja. Keempat, berakhirnya hubungan kerja. Kelima, cara menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pengertian PHK. PHK menyeratkan situasi sementara di mana majikan gagal memberikan pekerjaan kepada sekelompok pekerja karena kurangnya sumber daya. PHK berlangsung selama periode tertentu yang ketika berakhir karyawan akan dipanggil kembali oleh majikan untuk bergabung dengan kantor atau pabrik pada pekerjaan dan posisi yang sama. Namun periode dapat meluas ke jangka waktu berapapun karena karyawan diberikan kompensasi yang memadai oleh pemberi kerja karena PHK terjadi di tempat pemberi kerja. Perusahaan dilarang melakukan PHK. Ada beberapa alasan seperti berikut. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerjaan berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara. Ketiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Keempat, pekerja menikah. Dan kelima, pekerja perempuan hamil atau melahirkan atau menyusui bayinya. Dan terakhir, pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja. Demikian video yang saya buat. Diucapkan terima kasih.